Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya perihal memilih pasangan, apakah harus kaya? Meyakinkan keluarganya bahwa rezeki itu sudah ditakar oleh Allah. Berarti dia yang melamar miskin. Iya. Nah, dia jomblo melamar miskin tapi keluarganya kaya, nggak terima. Dia cari yang kaya. Kita udah dari awal kita sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, zuyyina linnasi hubbus syahwat. Manusia itu udah ditanamkan cinta syahwat kepada kekayaan, itu sudah ditanam. Oleh karena itu Nabi alaihissalatu wasallam ketika berbincang memilih pasangan hidup, beliau mengatakan wanita dinikahin karena 4 hal. Yang pertama, kecantikan. Kita biasanya kayak gitu. Yang kita lihat tetap wajah, tubuh. Nggak usah, anak nggak peduli sama wajahnya, karena udah tahu wajahnya cantik. Dia. Makanya kadang-kadang orang disunahkan untuk melihat pasangan hidup dia, kecantikan. Yang kedua, kekayaan. Artinya ada perempuan, anak nggak apa-apa Ustaz, dapat janda nggak apa-apa. Yang penting fulus Ustaz. Anak ini udah susah hidup bertahun-tahun Ustaz. Paling enggak kalau dapat janda fulus kan, aduh ya bisa makan enak dikit ya. Ada yang seperti itu. Makanya kenapa kalau janda kembang, ada bahasa Jawa itu namanya roles, rondo teles gitu. Itu rondo yang banyak fulusnya, itu rame itu jemaah yang mau melamar itu, karena yang dia pikirkan, dia nggak ngelihat jandanya, ngelihat wajahnya, apa? Fulus. Ada yang seperti itu. Dan yang ketiga, karena nasabnya, anak bangsawan ya, Masya Allah. Itu di beberapa tempat masih seperti itu. Yang keempat, karena agamanya. Nabi alaihissalatu wasallam menyebutkan agama di terakhir, di dunia. Karena banyak agama memang dikesampingkan sama orang. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Kalau engkau ingin beruntung, ingin berbahagia hidup di dunia dan di akhirat, cari yang agamanya baik. Urusan kekayaan aman. Kalau hatinya istri itu baik, mau kaya mau miskin dia nerima. Kalau dia wanita soleha. Kalau bicara kecantikan, mau secantik apapun istri kita, lama-kelamaan biasa-biasa aja. Betul. Antum mau istri kata dulu, oh ini paling cantik sekampung. Antum lihat di rumah, nyuguhin makanan, biasa-biasa aja dia. Ya, cantik kayak itu. Tapi ngelihat bininya tetangga, Masya Allah. Masya Allah. Ada syaitan. Maka kalau bicara kecantikan jemaah, orang itu melihat sesuatu yang belum dia miliki, tidak dalam wujud aslinya. Ketika sudah dimiliki, biasa-biasa saja. Ini penjelasan para ulama tentang banyak hal. Mau mobil, mau motor, mau rumah. Antum ketika mau beli rumah baru, ngelihat rumahnya, ya Allah bagus banget ya, masuk keluar sana berangan-angan untuk beli. Ketika sudah dibeli sama antum, ditempatin, biasa-biasa. Nggak ada lagi yang spesial di sana. Sedangkan kalau bicara kecantikan, tambah tahun istri kita itu tambah cantik atau tambah tua. Astagfirullah ya. Sabar kita dapat istri kayak gini. Padahal dulu kepingin itu. Makanya cari yang agamanya baik. Selesai urusan. Adapun bagi laki-laki, perempuan kalau mau cari laki-laki, Rasul SAW yang pertama, kalau antum mau nikah, antum harus punya kemampuan. Kalau nggak mampu, jangan nikah. Ngapain? Puasa. Allah katakan, wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullah min fadli. Hendaklah orang-orang yang tidak punya kemampuan jaga diri. Nggak mampu dia menikah karena nggak punya harta. Jaga diri sampai Allah kasih karunia-Nya. Dengan cara apa? Dengan cara puasa.
dengan cara ya menjaga hati sampai dikasih rezeki menikah. Dua kriteria yang disebutkan Nabi SAW di calon pengantin laki-laki. Yang pertama, agamanya baik, akhlaknya mulia. Kalau bicara agama baik, ada standar. Standar agama baik itu melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang haram. Itu sudah. Dia alhamdulillah dia belum sholat sunnah, Ustaz. Cuma sholat 5 waktu, alhamdulillah. Berarti standar sudah. Dia Ustaz hafalan Qurannya nggak ada, Ustaz. Bisa baca Quran, alhamdulillah. Yang standar, akhlaknya mulia. Insya Allah itu sudah cukup. Bahkan Nabi SAW mewanti-wanti jangan sampai ditolak. Kalau ada yang melamar, agamanya baik dan akhlaknya mulia. Kalau ditolak orang seperti ini, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Akan terjadi kerusakan di muka bumi. Akan terjadi kekacauan yang dahsyat sekali. Anak kita akan dizalimi. Antum kalau orang seperti itu ditolak, maka bagaimana cara meyakinkan keluarganya? Ya harus orang lain. Kalau antum yang meyakinkan, nggak yakin mereka. Karena antum yang melamar kan, antum karena miskin aja ngomong kayak gitu. Maka harus lewat orang lain yang memberikan nasihat.